Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, terutama para yang hobi berkuda nih, kita sekarang melanjutkan dari informasi yang sebelumnya kami telah menyampaikan tentang bagaimana ragam gerakan berkuda. Masuk ke dalam komen di kami meminta untuk melanjutkan, yaitu untuk mengontek kuda seperti apa, untuk menjalankan kuda seperti apa, membelokkan kuda, menghentikan kuda dan sebagainya. Baiklah, di kali ini kami akan membalas itu satu persatu, menjawab permintaan, karena memang program kita adalah program untuk belajar bagaimana mengendarai kuda dari awal sampai kita ke jenjang expert nantinya. Untuk tahapan yang kedua ini, kami akan menyampaikan bagaimana bagaimana kontak pada kuda. Kontak itu maksudnya adalah bagaimana kita memerintahkan kuda gitu. Jadi sentuhan kita pada kuda itu harus terus di maintenance. Kaki kita menempel di badan kuda. Ibarat ini tumit kaki kita menempel di badan kuda, sehingga ketika kita mengontaknya itu kita langsung tinggal sentuh, tinggal menggerakkan gitu, menggerakkan saja. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung lihat bersama rider kita, ya, Coach Haris. Kita lihat bersama kuda Jihad Ramadan. Baik, di sini untuk kontak pada kuda sederhana sebenarnya. Kita itu membiasakan diri untuk menempel pada kuda, sehingga ketika kita mengontak mudah saja. Setelah kita nempel, kita tinggal menggerakkan tumit kita. Nah, jadi cukup menyentuh saja, karena lalat saja yang menempel pada kuda, itu kuda terasa. Apalagi sentuhan yang seperti tadi, ini cukup. Kuda akan melakukan reaksi, gitu. Nah, tapi kebanyakan orang yang pemula berkuda itu kontaknya itu kuda ditendang, kebanyakan seperti ini. Nah, itu nggak benar ya. Jadi kasihan kudanya. Kuda mungkin bisa cedera otot dan sebagainya. Sebaiknya kontaknya itu dengan lembut saja. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi, ketika dia mengontak, dia menempel kakinya di dekat gird. Nah, ini adalah gird, ya, ikat pinggang kuda, ya, itu namanya gird. Itu biasanya rider yang pemula itu suka nempel di sini. Ketika dia kontak, kudanya nggak berasa. Loh, kok nggak mau? Nah, maka mundurkan sedikit kakinya ke belakang, baru kontak. Nah, seperti itu. Dan kebanyakan kesalahan yang ketiga, kakinya itu sudah rapat, tetapi tumitnya nggak nyampe. Kemudian dia menggerakkan, dia pikir sudah sampai. Dia gerak-gerakkan, dia pikir sudah sampai, ternyata masih jauh dari badan kuda. Nah, demikian, ini problem ini sering terjadi. Jadi kepada rider pemula khususnya, coba ketika berlatih itu betul-betul tanyakan kepada pelatihnya, betul nggak nih, sudah sampai nggak nih, gitu. Jadi karena kuda yang sudah terlatih, dia akan merespon setiap sentuhan kita. Ketika sentuhan yang tidak benar, maka respon itu tidak ada. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjalankan kuda? Ya, selanjutnya cara menjalankan kuda. Menjalankan kuda, ya, itu sebenarnya ada tiga perintah yang menjadi alat bantu. Pertama, kita bisa menjalankan kuda dengan mengeluarkan suara saja. Untuk kuda-kuda tertentu, dengan suara kita, ketukan dari nada yang kita keluarkan adalah, itu sebenarnya sudah cukup. Itu sudah cukup untuk dia bergerak dan berjalan. Dengan suara, ya. Dengan sentuhan dari kaki, kuda langsung bereaksi. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah bantuan terakhir. Ketika kuda tidak mau juga, maka dibantu dengan whip. Ini whip, cukup dibunyikan saja di ini, tidak menyakitkan, hanya sekedar menepuk di sisi badan kuda, dia insya Allah sudah melakukan respon.
Dan kadang-kadang untuk kuda-kuda tertentu memang betul-betul malas atau sedang terlalu capek misalnya, bantuan tiga-tiga ini kita lakukan serentak. Lakukan serentak, kemudian ditambah lagi dengan menarik salah satu ren. Tarik ren kiri atau tarik ren kanan, baru kemudian jalan. Untuk kuda yang betul-betul sudah lama diam, memang kadang-kadang agak sulit. Tapi itulah, kita akan berupaya untuk mengenal kuda. Masing-masing kontak pada kuda itu tergantung pada kuda-kuda tersebut. Masalahnya di mana? Kalau kuda yang sensitif, dengan suara saja sudah cukup. Kuda yang sensitif, dengan sentuhan di perut saja sudah cukup. Sehingga ketika rider di atasnya, seakan-akan rider tidak menyentuh apa-apa, hanya sekedar menempel, gerakan sedikit saja, kuda sudah jalan. Gitu. Kemudian satu lagi, untuk membelokkan kuda, ya. Untuk tadi kita sudah bahas tentang menjalankan kuda. Untuk membelokkan kuda, kebanyakan rider itu kesalahannya itu tangannya di atas, kemudian menarik rennya. Coba perhatikan, lihat, menarik rennya itu tidak seimbang. Ketika tarik mau belok ke kiri, ren yang sisi luar itu dia lepas. Yang dia tarik satu tali saja. Padahal tali kendali ini yang kita sebut ren itu harus senantiasa tegangnya itu sama. Cuman ketika kita menariknya sebenarnya cukup pada kunci pada jari. Jadi tidak perlu kita menarik terlalu kuat. Dengan meremas-remas tangan kita, kuda sudah langsung melakukan reaksi. Jadi ketika ada belokan di depan, kita sudah jaga. Misalnya kita sekarang mau belok kiri, ketika kita lagi kentar, itu ren luar dijaga, ya, tali kendali luar dijaga. Kemudian yang kiri sudah kita kontak, kita remas-remas jarinya, kita remas-remas rennya. Maka kuda sudah langsung menerima respon bahwa ini akan belok kiri. Gitu. Begitu juga kanan, sebaliknya seperti itu. Kemudian banyak juga lagi terjadi kesalahan ketika belok, itu rennya berputar-putar. Contoh seperti apa? Rennya menyilang-nyilang. Menyilang-nyilang. Jadi udah nggak karuan, dan posisi badan pun juga sudah tidak balance gitu. Ketika belok itu sebenarnya bahu kita ini ikut memutar. Ketika bahu kita ini memutar, otomatis bahu kita memutar, otomatis bahasa tubuh kita akan diterima oleh kuda. Berarti ini perintahnya membelok gitu. Diputar bahu kita ke kiri, maka kaki kita otomatis akan menekan. Kaki kiri ini akan menekan, sehingga kuda akan menerima pesan itu. Ini akan membelok gitu. Begitu juga belok kanan. Ketika kita putar, otomatis reaksi badan tubuh kita ini akan diterima oleh kuda. Dibantu dengan ren yang cukup sentuhannya dengan menggerakkan jari kita saja, seperti seakan-akan meremas-remas tali kendali itu. Untuk membelokkan kuda, perlu dipahami para rider ketika kita sedang canter atau apalagi sedang mau jumping, maka kita harus tahu betul. Sekali para rider harus coba untuk menutup wajah kita dengan tangan di antara dua mata, sehingga ketika kita tutup, ini yang bagian depan nggak kelihatan. Yang bagian depan nggak kelihatan ini adalah blind spot. Jadi kuda memang betul-betul nggak bisa ngelihat. Maka ketika kita mau belok, pastikan salah satu mata kuda ini untuk melihat. Jadi yang benar adalah ketika mau belok kiri, kasih kuda mata kirinya untuk melihat apa yang mau dia lalui. Ketika ada rintangan, maka lihatkan rintangannya dengan mata kiri dia. Jadi kepala kuda dimiringkan ke kanan sedikit untuk bisa dia mengukur sekarang di depan ini ada apa. Gitu. Maka ketika kita belok ke kiri, kepala kuda miringkan ke kanan sedikit. Kalau kita mau belok kanan, kepala kuda miringkan ke kiri sedikit. Gitu. Kemudian satu lagi terakhir, cara menghentikan kuda. Nah,
cara menghentikan kuda, kebanyakan yang salah. Ketika menghentikan kuda, rider itu hanya menarik rein saja. Coba, ketika dia menarik rein, otomatis badannya ketarik ke depan. Dia menarik rein, dia badan ketarik ke depan. Dan ini berbahaya sekali. Ini lemah, posisi sangat lemah, dan ini mengakibatkan bisa terjatuh. Rider akan terjatuh, terjungkal ke depan. Penting sekali buat para pemula, ketika menghentikan, jangan tangan. Sungguh kuda ini berat sekali. Kita harus menggunakan trik untuk menghentikan kuda. Gitu. Jadi untuk menghentikan kuda, kita harus gunakan bantuan badan, ya. Badan kita harus tarik ke belakang. Jadi ketika menghentikan kuda, tangan stabil dan badan diberatkan ke belakang. Gitu. Ya, dari posisi stabil, badan diberatkan ke belakang, tangan tetap, kemudian tarik ke belakang. Ada satu tips buat para pemula. Ini khusus buat para pemula. Ketika kuda sudah mulai berlari kencang, kemudian kita mau memberhentikannya, maka ada alat bantu yang sangat efektif. Ketika menarik kuda, memberhentikan kuda, maka berbarengan dengan kakinya ditekan ke depan. Ini buat para pemula, khusus para pemula. Tekan ke depan, ketika sudah selesai, kembalikan lagi. Tapi buat yang profesional, gerakan ini tidak boleh, gitu. Karena profesional tetap harus menjepit kuda, harus tetap stabil, menempel pada badan kuda, dan tidak melakukan reaksi perubahan gerakan kaki. Karena dari lutut ke bawah, kaki itu harus stabil di posisinya. Begitu. Demikian tips dari kami untuk bagaimana cara menunggang kuda yang baik, dan nanti kita akan bahas satu persatu lebih dalam lagi ke teknik-teknik selanjutnya. Dan kita akan kupas dan kita akan jawab komen-komen dari para sahabat dakwah, terutama di olahraga sunnah ini. Demikian dari kami, Coach Aldo, bersama Wadah Channel, Wisata dan Dakwah. Jangan lupa komen, like, and share, dan sampaikan informasi ini seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.